Universitas 19 November mencetak mahasiswa. Lex dura sed tamen scripta. Hukum itu keras dan memang itulah bunyinya. Semua itu demi kepastian dalam penegakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim debat dari Universitas 19 November Palaka. Saya Cindy Utami, Sarina, dan Nur Asidukin. Dewan juri yang terhormat, pengamat konstitusi yang kami muliakan. Sebelum kami memaparkan artikel kami yang berjudul Dilematika Deparpolisasi Dewan Perwakilan Daerah, izinkan kami untuk menegaskan untuk pertama kalinya bahwa kami pro terhadap mosi bahwa Dewan Perwakilan Daerah bebas dari partai politik. Indonesia memiliki konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami 4 kali amandemen. Salah satunya amandemen ketiga yang dimulai dibahas pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Merespon adanya keharusan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu berdasarkan pasal 22C dan 22D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum segera membuat regulasi tentang tata cara yang harus ditempuh untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah. KPU mengatur perihal pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, adanya undang-undang ini menimbulkan ketidakjelasan, terutama pada pasal 182 huruf L, yakni menyangkut frasa pekerjaan lain. Alasan inilah yang kemudian mendorong diajukannya permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menghasilkan putusan MK Nomor 30/PU Romawi 16 Tahun 2018 yang memuat larangan anggota partai politik mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menyadari hal ini, KPU kemudian membuat regulasi terbaru, yakni PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Namun, peraturan KPU yang terbaru ini menimbulkan polemik, di mana seseorang merasa dibatasi haknya. Kemudian, menimbulkan adanya uji materi terkait peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung. Adapun hal yang ingin diujikan yakni pasal 60 ayat 1 huruf P. Kemudian MA mengabulkan permohonan pemohon dengan mengeluarkan putusan MA nomor 65P/HUM/2018. Selanjutnya, pembahasan sejarah Dewan Perwakilan Daerah yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. Harapan akan eksistensi DPD dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Muhammad Yamin dalam rapat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 BPUPKI. Gagasan akan pentingnya perwakilan daerah tertuang dalam pasal 2 Konstitusi Pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan konsep utusan daerah di dalam MPR bersanding dengan utusan golongan dan utusan DPR. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, gagasan ini muncul sebagai senatris yang mewakili negara bagian berdampingan dengan DPR RIS. Konsep DPD kembali dibahas pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada saat itu, utusan golongan memaparkan bahwa konsep awal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu MPR mempersatukan kelompok yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu adanya sistem perwakilan 2 kamar dengan memperhatikan bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum. Sistem perwakilan 2 kamar ini terdiri dari kamar yang diisi oleh perwakilan dari partai politik menjadi lembaga DPR dan kamar yang diisi dari perwakilan daerah ataupun utusan daerah menjadi lembaga DPD. MPR pun mengaminkan proses perubahan tersebut dengan memberikan batas waktu pembahasan dan pengesahan hingga akhir sidang tahunan MPR pada tahun 2002, yakni melalui ketetapan MPR nomor 9 angka Romawi /MPR/2000 pada sidang paripurna ke-7 tanggal 8 November 2001. Komisi A menyampaikan hasil pembahasannya yang disahkan keesokan harinya sebagai bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ini akhirnya disetujui sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Ketentuan mengenai DPD yang disetujui tertuang dalam bab 7A pasal 22C dan 22D. Sebagai sarana pencegahan terjadinya disintegrasi, maka kemudian lahirlah DPD pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Selanjutnya, pembahasan dilematika deparpolisasi Dewan Perwakilan Daerah yang akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara ketiga. Erga Umus menyebutkan bahwa suatu peraturan harus ditaati oleh siapapun. Deparpolisasi DPD merupakan upaya melemahkan DPD yang merupakan murni perwakilan daerah. Olehnya itu, pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bertanggal 4 April 2018. Hal ini menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian adalah mengenai syarat mencalonkan diri sebagai anggota DPD, yakni adanya frasa pekerjaan lain pada pasal 182 huruf I. PUU garing datar 16 angka Romawi garing 2018 mengabulkan permohonan pemohon dalam seluruhnya mengenai frasa pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurusan fungsionaris partai politik. Merespon putusan MK nomor 30 garing PU garing datar 16 angka Romawi 2018 pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu mengeluarkan peraturan PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pelarangan pengurusan partai mencalonkan diri sebagai anggota DPD diatur secara spesifik dalam pasal 60A. Kemudian karena merasa dibatasi haknya setelah adanya peraturan KPU yang baru, Osman Sabta Odang mengajukan uji material ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan pemohon dengan mengeluarkan putusan MA nomor 65P garing HUM garing 2018 yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2018. Putusan ini menyatakan PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu tidak dapat dilaksanakan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 66 sampai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, putusan MA bersifat final namun dapat dilakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Menurut penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011, sifat dari putusan MK adalah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding. Diperjelas lagi dalam pernyataan Idewa Gede Palguna, yaitu jika dalam pemilu tahun 2019 dan pemilu-pemilu selanjutnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik, maka putusan MK nomor 30 garing PUU Romawi 16 tahun 2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud. Secara historis, pendiri bangsa menginginkan adanya dua kamar dalam parlemen, yakni DPR mewakili partai politik, sedangkan keanggotaan DPD berasal dari daerah tanpa campur tangan pengurus partai politik. Selanjutnya, penutup akan disampaikan oleh pembicara kedua. Lahirnya DPD pasca reformasi dibarengi dengan adanya ancaman disintegrasi di berbagai daerah. Karena aspirasi daerah direspon secara lamban oleh pusat, maka dengan adanya lembaga ini diharapkan sebagai jembatan penghubung kepentingan daerah agar tersampaikan dalam pengambilan kebijakan publik. Sebagai identitas perwakilan daerah, maka sudah semestinya lembaga ini bebas dari partai politik, agar bisa fokus memperjuangkan kepentingan daerah tanpa terbebani kepentingan lain sebagaimana kewajiban pengurus partai politik. Menilik landasan histori pembentukan DPD, adanya putusan MK nomor 30 garing PUU angka 16 Romawi garing 2018 adalah untuk mengembalikan jati diri maupun marwah DPD sebagai institusi yang seharusnya menjadi representasi daerah. Hadirnya putusan MK ini memunculkan ketidakpuasan bagi beberapa pihak yang merasa dibatasi haknya. Maka perkara ini dibawa ke Mahkamah Agung berdasarkan pengujian PKPU nomor 26 tahun 2018 terhadap undang-undang. Uniknya permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentu saja menimbulkan kondisi dilematik bagi KPU selaku penyelenggara pemilihan umum. Meskipun putusan MA berarti menunda putusan MK, jika kembali menilik asas erga omnes yang melekat pada putusan MK, KPU boleh saja tetap menjalankan putusan MK karena putusannya bersifat mengikat bagi semua lembaga termasuk MA di dalamnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konstitusi.